Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada Yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur atas kesempatan hidup dan kehidupan yang diamanahkannya. Kepada Yang Mulia Rasulullah, pengemban risalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat dan salam semoga tercurah baginya, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Semoga menjadi hambanya yang senantiasa beriman, berakhlakul karimah, dan mencintai serta memiliki jiwa nasionalisme yang terpelihara. Yang terhormat narasumber, pemirsa, orang tua, guru, dan masyarakat umum, alhamdulillah siang hari ini, tepatnya Selasa 14 Juli 2020, kita bisa bersua dalam acara seri webinar Guru Belajar, Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Topik kita pada hari ini adalah tentang pembelajaran daring berbasis proyek untuk menguatkan jiwa nasionalisme di masa normal baru. Baik, Bapak dan Ibu serta pemirsa sekalian, di sini kita sudah ada dua narasumber yang hebat, yaitu yang pertama adalah Bapak Prayogo Kusumaryoko, SPDM Hum. Selamat siang, Bapak Prayogo. Selamat siang semuanya. Ya, kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Rian Aminullah Yasin, SHMPD. Selamat siang, Bapak Rian. Bapak Rian, di-unmute dulu. Ya. Selamat siang. Pak Rian. Ya. Selamat siang. Terima kasih. Hari ini Bapak-Bapak akan berbagi atau sharing ilmu ya tentang pendidikan kewarganegaraan. Baik teman-teman semuanya dan para hadirin, bagaimana kalau kita buka siang hari ini dengan sebuah pantun ya. Belajar bahasa Sunda tidak mudah, tapi jangan menyerah. Sebelum acara dibuka, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya akan membacakan tata tertib dulu ya. Ya, Bapak dan Ibu, para peserta, tata tertib di webinar kita. Yang pertama, peserta yang sudah terhubung di room meeting Zoom, dimohon menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara dan mengaktifkan di saat berbicara. Jadi nanti akan diberi kesempatan jika ada yang bertanya langsung. Kemudian kita harus menghindari penggunaan dua perangkat VCon dalam satu ruangan, terkecuali menggunakan headset. Dan yang ketiga, disarankan menggunakan headset agar suara terdengar jelas. Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat diisikan di tautan sebagai berikut yang sudah ada terpampang di layar. Kemudian elektronik sertifikat didapatkan melalui login pendaftaran di akun yang juga ada di layar. Dan tayangan ini live di YouTube KTK Dikmendiksus TV Channel. Jadi bagi Bapak dan Ibu atau pemirsa yang tidak bisa masuk ke ruangan Zoom, bisa mengikutinya di YouTube GTK Dikmendiksus TV Channel. Baiklah, kita berkenalan dulu dengan narasumber yang pertama ya, Pak Prayogo. Saya akan bacakan dulu biodatanya atau CV-nya. Pak Prayogo Kusumaryoko, SPDM Hum, itu nama lengkapnya. Beliau lahir di Brebes tanggal 3 April tahun 1973, beragama Islam, kemudian statusnya adalah sebagai Wijaiswara Ahli Muda, PPPPTK, PKN, dan IPS Kota Batu, Jawa Timur. Tinggalnya Bapak di Jalan Kiai Haji Asim Ashari, Kauman, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah ya Pak ya. Ya, riwayat jabatannya selain sudah pernah menjadi guru SMP, SMA, kemudian pengawas, sampai akhirnya beliau menjadi Wijaiswara. Beliau juga mengikuti berbagai macam diklat teknis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk lengkapnya nanti Pak Prayogo akan menyampaikan sendiri ya mengenai biodatanya secara lengkap.
Kemudian kita berkenalan dengan yang kedua narasumber kita yang tidak kalah hebat hari ini ya, atau siang hari ini. Baik, saya bacakan, yaitu Bapak Rian Aminullah Yasin SHSS MPD. Tempat tanggal lahirnya di Trenggalek 26 Mei tahun 1980. Jabatannya saat ini adalah guru PPKN di SMK Negeri 1 Trenggalek. Organisasi yang dia ikuti yaitu pengurus MGMP PPKN, kemudian juga pengurus PGRI di Kabupaten Trenggalek ya Pak. Kemudian penghargaan yang pernah diperoleh, beliau pernah menjadi juara 3 anugerah konstitusi guru PKN jenjang SMK, SMA tahun 2016, juga juara 2 guru berprestasi tingkat nasional jenjang SMK tahun 2017. Dan pelatihan satu terakhir yang diikuti adalah Higher Order Thinking Skills atau HOTS, Training in Faculty of Education Monash University Australia tahun 2019. Demikian biodata dari kedua narasumber. Rupanya kita sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Prayogo. Baik, paparan yang akan disampaikan tujuannya saya bacakan dulu, yaitu menjelaskan yang pertama tentang pentingnya penguatan nasionalisme untuk peserta didik. Kemudian juga cara merancang pembelajaran daring berbasis proyek untuk menguatkan jiwa nasionalisme peserta didik, dan cara menilai pembelajaran daring berbasis proyek untuk menguatkan jiwa nasionalisme peserta didik. Jadi kuncinya adalah bagaimana caranya menguatkan jiwa nasionalisme. Nah, tentu saja topik ini akan dibahas oleh dua narasumber kita yang hebat. Baik, Bapak, kami silakan Pak Prayogo untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Ibu. Saya share screen dulu. Ya, teman-teman, kita sedang menunggu share screen yang akan ditampilkan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Moderator yang kami hormati, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Mendikbud, yang kami hormati seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk memastikan terselenggaranya webinar ini dengan baik. Yang kami hormati para peserta webinar. Tadi disebutkan ada guru, ada siswa, mungkin juga pengawas, pejabat dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bersua siang hari ini, bertemu secara virtual di acara webinar ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita mulai pembicaraan siang ini. Ya, kami ingin memulai pembicaraan siang ini dengan menyajikan satu sinyalemen. Satu sinyalemen yang saya coba menggali sinyalemen itu ini dalam 9 tahun terakhir, dari tahun 2011 sampai 2020. Ya. Sinyalemennya adalah ada pernyataan, ada sinyalemen atau ada indikasi bahwa generasi muda sekarang ini mulai luntur nilai-nilai nasionalismenya. Generasi muda ini atau semangat nasionalisme generasi muda ini jauh sekali dibandingkan dengan semangat ketika para pendiri bangsa ini memperjuangkan berdirinya negara ini, berusaha mempertahankan negara ini dari rengkuhan negara-negara asing. Nah, sinyalemen ini saya coba gali dari beberapa atau sejumlah surat kabar online terkemuka di negara ini. Misalnya dari Tribun Solo, Juli 2020,
Jiwa nasionalisme dan patriotisme anak muda sekarang disebut sudah mulai luntur. Kemudian Detik News 2019 Desember, Bamsud mengatakan bahwa ada indikasi lunturnya jiwa kebangsaan generasi muda. Berikutnya Agustus 2009 dari Post ada pernyataan atau ada headline, ada kepala berita bahwa rasa nasionalisme sudah mulai luntur. Kemudian dari OK News Mei 2016 Bapak Usman Sabta mengatakan nasionalisme generasi muda mulai luntur. Kemudian saya ambil juga dari Bandung Raya Mei 2016. Ya, sikap nasionalisme pemuda sudah mulai luntur. Kemudian yang terakhir dari Minangkabau News 2011. Miris, nasionalisme generasi muda mulai pudar. Nah, itu tadi sinyalemen yang saya ambil dari beberapa surat kabar online terkemuka. Nah, kemudian saya juga mencoba menggali dari beberapa jurnal yang dipublikasikan secara nasional, terindeks Sinta. Ada banyak artikel yang mengindikasikan bahwa jiwa nasionalisme, rasa nasionalisme, semangat nasionalisme generasi muda kita ini mulai luntur. Ada Subaryana 2016, ada Huda dan Nurwarda 2015, Muawana 2015, 2018, Setiarsi 2017, Cahyono 2018, Marwanti 2018, Widiono 2019. Nah, dari sinyalemen tersebut, atau terlepas dari betul atau tidak semangat generasi muda, semangat nasionalisme generasi muda kita sekarang ini sudah mulai luntur. Ya, saya pikir kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati ketika kita menyatakan sesuatu yang terkait dengan derajat nasionalisme generasi sekarang. Karena data-data tadi ya kebanyakan dikumpulkan atau dihimpun dengan responden yang kecil, yang sedikit, dengan tujuan-tujuan yang tertentu, misalnya untuk meraih gelar tertentu. Ya. Tadi ada beberapa artikel itu, ada yang artikel S1, S2. Ya. Jadi kita perlu berhati-hati untuk menyatakan, untuk menyimpulkan bahwa semangat nasionalisme generasi muda sekarang ini sudah luntur. Nah, ini juga sekaligus mendorong para peneliti atau guru-guru atau masyarakat yang tertarik untuk meneliti derajat atau jiwa nasionalisme kita ini, ya, untuk melakukan penelitian yang skopnya lebih luas, respondennya lebih banyak, sehingga kesimpulan yang dihasilkan itu bisa digeneralisasikan. Kalau hanya dari berita-berita tadi atau hanya dari sejumlah artikel tadi, menurut saya absurd untuk menyimpulkan, menarik kesimpulan ini untuk menggeneralisasi hasil penelitian tadi bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya banyak sekali, lebih dari 270 juta. Jadi ini adalah saya memotivasi teman-teman untuk mencoba meneliti ini, tapi dalam skop yang luas, skop yang lebih responden yang lebih banyak, sehingga hasilnya bisa lebih akurat, bisa lebih komprehensif. Ya. Itu pembicaraan kita di awal, sinyalemen tadi. Kemudian generasi muda kita sekarang ini sangat berbeda dengan generasi kita atau generasi para pendiri bangsa ini. Karena memang konteks berbeda, situasi berbeda, ya, seperti yang dikatakan oleh Mangunwijaya. YB Mangunwijaya mengatakan bahwa generasi muda, atau beliau menggunakan istilah generasi budaya informatika. Kalau sekarang mungkin generasi milenial atau generasi zaman now. Kalau beliau Mangunwijaya tahun 1999 dia sudah mengatakan bahwa generasi budaya informatika semakin merasa betapa nasionalisme ayah bunda mereka semakin lebih menjadi penghalang daripada penolong perkembangan diri mereka. Bukan karena mereka mengalami erosi patriotisme, tetapi karena memang patriotisme kaum agraris, kaum industri, dan kaum informatika sudah menjadi lain. Dari kepompong menjadi kupu-kupu.
identitas yang sama, tetapi gaya hidup lain dan panggilan sejarahnya pun lain. Ya, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ya, memang berbeda sekali. Zaman kita, zaman Bung Karno, terus zaman anak-anak kita, zaman murid-murid kita, ya, ini sudah berbeda sekali. Sehingga panggilan sejarahnya pun berbeda, tuntutannya pun berbeda. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati ketika kita berusaha untuk menyimpulkan atau menarik kesimpulan tentang sikap nasionalisme generasi sekarang. Karena tolak ukurnya, kita mau pakai tolak ukur mana? Tolak ukur tahun 1908 ketika Budi Utomo berdiri, atau tolak ukur tahun 45, atau 66, atau 98, atau tolak ukur yang sekarang. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh Mangunwijaya itu, ya memang idealnya anak-anak kita ya hidup untuk zaman sekarang. Ya, yang kita tuntutkan untuk mereka ya tuntutan hidup sekarang. Tolak ukurnya tolak ukur sekarang, jangan memakai tolak ukur zaman lampau. Ini juga sinkron dengan apa yang disampaikan oleh apa yang pernah dinasihatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau mengatakan bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zaman. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, ini yang seringkali saya pernah jadi guru, saya pernah mengalami susah payahnya mengajar anak-anak di daerah yang pelosok, pernah mengalami. Dan selisih antara kita guru dengan siswa itu kan umumnya jauh, ya, umumnya jauh. Sehingga ada kebiasaan. Jadi guru ini atau sebagian guru sering membawa cerita-cerita, memori lampau yang mereka alami ketika mereka bersekolah di jenjang yang sama seperti yang dialami oleh siswa mereka sekarang. Jadi menyamakan konteks, menyamakan ketika mereka di SMA atau di SMK kelas 10 misalnya dengan tuntutan yang harus dipenuhi oleh murid-murid mereka sekarang. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu kita atau bahkan sampai sekarang ya, di sebagian daerah mungkin sudah ada yang free ya, terkait dengan pandemi COVID ya, Bapak Ibu guru, karyawan, pegawai ya, dipaksa karena situasi seperti ini dipaksa untuk bekerja dari rumah, untuk beraktivitas dari rumah. Kemudian anak-anak kita, siswa juga harus stay di rumah, belajar dari rumah, BDR, karena situasi, kondisi memang mengharuskan seperti itu. Ya, sebagai bagian dari protokol pencegahan penularan COVID-19. Ya. Nah, karena situasi seperti ini, maka pola pembelajaran pun berubah. Yang tadinya tatap muka langsung, ya, kemudian dibuat modanya menjadi moda online atau daring. Nah, dengan moda yang berubah ini, maka aktivitas juga berubah, kemudian cara menyajikan pembelajaran juga berubah. Ya. Sehingga guru harus bisa merancang aktivitas supaya siswa tidak jenuh. Ya, bayangkan 3 bulan berada di rumah, mengurung diri atau di lockdown di rumah atau di karantina di rumah, ya rasanya luar biasa. Ya, kalau guru tidak pintar-pintar memberi aktivitas pembelajaran yang menarik, yang menantang bagi siswa, ya, maka bukannya pembelajaran itu akan mendorong siswa untuk kreatif, tetapi justru bisa jadi bumerang, bisa jadi membuat siswa semakin jenuh. Nah, ini yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ini situasi yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi generasi sekarang ini atau generasi zaman now ini, mereka dikepung, mereka diserbu oleh beragam hal-hal yang kesannya menyenangkan, terkesan menarik, ya, serba enak, serba cepat. Ya. Misalnya ada K-drama, misalnya ada siaran drama Korea yang bisa dinikmati secara
secara live atau secara tayang ulang gratis di internet ya. Kemudian ada K-pop ya, dengan penyanyi dengan kostum yang menarik, yang ini sangat menarik minat anak-anak kita. Kemudian bagi yang suka sepak bola, ada liga-liga asing, Liga Inggris, Spanyol, Itali, Liga Jerman dan sebagainya. Bagi yang suka, anak-anak kita yang suka sepeda motor, mereka bisa menonton MotoGP dan sejenisnya. Kemudian bagi yang suka gadget, suka pegang-pegang gadget, ya, ada banyak media sosial di gadget, ya, Facebook, YouTube dan sejenisnya. Ada juga aplikasi-aplikasi semacam TikTok yang anak-anak seusia mereka. Apalagi kalau bentuknya berupa game online, semacam Mobile Legends dan sebagainya. Nah, ini fakta, ini kenyataan, ini hal-hal aktual yang ada di sekitar anak-anak kita, sehingga guru ya, seharusnya atau hal-hal tadi ya itu terkesan ancaman, tetapi guru harus bisa mengolah, harus bisa membalikkan ancaman tadi menjadi tantangan yang sekaligus di dalamnya ada potensi. Ya. Jadi dari sesuatu yang bisa mempengaruhi mental anak-anak, tapi kemudian dibalik. Bagaimana guru bisa memanfaatkan hal-hal tadi ya, untuk menghasilkan dampak positif. Jadi kita tidak bisa mereka, anak kita menikmati semua itu karena ya karena zamannya mereka itu ya mereka harus menikmati seperti itu, walaupun ada batasan-batasan. Tapi bagaimana caranya guru bisa mengeksplorasi hal tadi supaya yang sampai ke anak-anak, ke siswa kita adalah hal-hal yang positif, adalah dampak-dampak yang positif. Nah, ini satu tantangan bagi guru. Nah, dalam kesempatan ini kami akan saya dan Pak Rian akan berbagi materi. Ya, nanti saya akan menyampaikan hal terkait dengan pentingnya penguatan jiwa nasionalisme, kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek, dan konsep pembelajaran daring. Setelah saya selesai nanti akan dilanjut dengan Pak Rian. Pak Rian akan menampilkan atau menyampaikan paparan tentang bagaimana merancang pembelajaran daring berbasis proyek dan bagaimana merancang penilaian daring berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, kita mulai dengan yang pertama definisi. Ya, Pak Prayogo sepertinya ada gangguan ya. Ya, okay. Ya, mungkin Pak Rian bisa menambahkan dulu atau meng-cancel dulu. Ya, terima kasih. Sambil menunggu Pak Prayogo hadir kembali pada room kita ini, kelihatannya sudah hadir beliau, Bu. Tapi belum. Belum Pak. Ya. Belum. Sambil menunggu, memang betul pengantar yang disampaikan oleh Pak Prayogo tadi, saya juga sangat sepakat, di mana misalkan kalau nanti ya Bapak Ibu sekalian, nanti saya itu mengkaji atau membahas tentang masalah teknologi yang saya kaitkan dengan nasionalisme, kita tidak bisa memungkiri lah. Sebelum pandemi itu atau sebelum pandemi terjadi seperti sekarang ini, kita banyak mengeluhkan peserta didik. Beliau sudah. Beliau? Masih Pak, masih belum. Silakan aja Pak. Kita masih sering mengeluhkan peserta didik kita itu terhambat kegiatan belajar itu, misalkan di situ ada gawai, penggunaan gawai dan sebagainya. Nah, akhirnya kita saat ini membuktikan bahwa yang selama ini kita anggap sebagai ancaman, gitu. Kita anggap sebagai ancaman itu sekarang mau tidak mau kita harus gunakan. Jadi ini merupakan peluang. Ya, kalau tadi Pak Prayogo, sampun Pak, kelihatannya sudah. Saya belum lihat Pak. Ya, mungkin terkendala sinyal atau. Okay. Ya.
Saya lanjutkan. Jadi kalau Pak Prayogo hadir nanti saya sampaikan. Oke, Ibu langsung menyela saya saja ya. Artinya nyetop saya. Jadi ini menjadi kendala tersendiri yang dulu kita anggap menjadi kendala, sekarang menjadi peluang. Karena mau tidak mau ketika kita belajar dari rumah, kerja dari rumah, kita tidak bisa lepas dari teknologi. Nah, oleh karena itu peran teknologi itu sekarang kita gunakan. Mumpung kita, misalkan saya, Bapak Ibu sekalian, berkecimpung dalam materi pelajaran BPKN, ya kita gunakan untuk meningkatkan salah satunya rasa nasionalisme peserta didik. Itu. Dan kalau kita bisa meramu, bisa memformat dengan sedemikian rupa, itu sangat menyenangkan. Memang pembelajaran online itu ada keterbatasan, Bapak Ibu sekalian. Ya, keterbatasannya memang LMS, Learning Management System atau kelas-kelas maya yang ada selama ini memang dibangun sifatnya itu untuk blended, jadi untuk pendukung kegiatan pembelajaran di kelas, ya, sebagai pendukung. Nah, mau tidak mau, konten-konten seperti itu sekarang kita gunakan sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Nah, ini kadang hal ini menjadi masalah tersendiri dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Dan pengalaman saya pribadi, saya menggunakan kelas maya mulai tahun 2014. Mulai 2014 saya sudah menggunakan kelas maya. Pada waktu itu kita sebutkan brandnya, ya Kuiper, saya menggunakan Kuiper 2014. Terus berkembang, saya coba banyak menggunakan kelas maya, tentunya juga dengan bervariasi, ada kekurangan, kelebihan. Nah, ketika masa pandemi ini kita bisa memilih salah satu mana yang kira-kira paling sesuai untuk peserta didik kita. Tentunya dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Ya. Dan tantangan selanjutnya bagi guru sekalian, ketika kita menggunakan kelas maya, mau tidak mau kita juga harus menjadi guru selama 24 jam. Nah, mau tidak mau kita harus menjadi guru selama 24 jam. Di mana guru di sini, ya, ketika guru belajar dengan murid, kita tidak dibatasi waktu. Ya. Kalau misalkan kita itu di kelas konvensional, kita dibatasi waktu, kita di kelas yang lazimnya kita masuk ruang-ruang kelas, kita dibatasi waktu di situ. Tapi kalau kelas-kelas maya kita tidak bisa membatasi waktunya. Sehingga interaksi kita dengan murid itu sebenarnya lebih intens dengan menggunakan kelas maya. Ya, tentunya sekali lagi dengan daya dukung yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ya. Ibu Ridit, Pak Prayogo sudah bisa masuk, Bu? Halo? Halo? Ini suaranya tidak ada. Iya, Pak. Ya. Tadi sudah saya coba hubungi, beliau tidak aktif, mungkin ada terkendala dengan sinyal. Oh, apa langsung saya share konten dulu aja? Boleh. Ya, saya share konten dulu aja, nggih. Saya tak share konten sebentar. Saya share konten materi saya dulu. Teman-teman, saat ini teman-teman atau Bapak dan Ibu juga pemirsa sedang berada di webinar seri Guru Belajar dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu Pak Prayogo Kusumaryoko, SPDM Hum. Beliau adalah Widya Iswara, PPPT PKN dan IPS, dan juga Bapak Rian Aminullah Yasin, SHMPD. Beliau guru PKN dari SMKN 1 Trenggalek. Saat ini kita sedang menunggu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kedua. Sehubungan dengan narasumber yang pertama mungkin terkendala dengan sinyal atau gangguan. Baik, Pak Rian, sudah siap? Siap. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf di sini Pak Prayogo ada kemungkinan kendala sinyal. Ya. Beliau berada di Batu, saya berada di Trenggalek. Berarti nanti sembari Pak Prayogo bisa masuk kembali ke room kita untuk kegiatan webinar kita, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prayogo. Kurang kontennya kita buat secara berkelanjutan dan terpisah. Ini sajian slide saya terlihat nggih?
Terlihat Pak, terlihat jelas. Sudah ganti daftar isi ya? Sudah berganti? Belum, masih judulnya. Masih judul, oke. Ya. Nah, sekarang sudah berganti. Oh, sudah berganti. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati dan para peserta kegiatan webinar ini, di sini dalam konten materi terkait dengan pembelajaran daring, ya. Pembelajaran daring berbasis proyek untuk menguatkan jiwa nasionalisme di masa normal baru. Dalam materinya saya bagi menjadi tiga bidang. Yang pertama yaitu pengantarnya. Terus yang kedua, bagaimana kita merancang pembelajaran daring atau dalam jaringan berbasis proyek. Dan yang ketiga, kita menilai pembelajaran daring berbasis proyek. Nah, tentunya kita akan mencoba di sini, meskipun yang saya hadapi di sini mayoritas mungkin Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru. Tentunya nanti kita sifatnya berbagi informasi, sehingga kita lebih memiliki kekayaan informasi. Dan mohon maaf, Ibu Rinrin, perkenankan saya juga kebetulan ketika pulang dari Australia kemarin dan teman-teman itu punya janji untuk membuat sebuah buku, gitu ya. Terus alhamdulillah ini bukunya sudah jadi. Ini tentang berisi tentang berburu hots. Saya order thinking skills ya Pak ya. Ya. Ini nanti bagi penanya terbaik akan saya kirimi buku ini gratis, gitu ya. Teman-teman, ayo Bapak dan Ibu persiapan untuk bertanya. Kebetulan bukunya tinggal dua, mohon maaf. Nanti bisa, monggo dua-duanya saya berikan deh. Saya kirimkan sampai ke tempat lokasi panjenengan. Jadi nanti kalau bertanya saya mohon langsung dikirim ya Pak. Langsung saya kirimkan, kirimkan. Waduh, ini gratis nih, langsung dikirim ke rumah. Dikirim, ya. Ini baik, siapkan pertanyaannya ya Bapak Ibu strategi dan adik-adik pembelajaran hots. Ya. Dan sangat cocok untuk masa pandemi. Banyak strategi-strategi yang bisa kita terapkan dan smart, yang mudah untuk diterapkan. Oke, ini sedikit promosi dulu. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelajaran daring di masa pandemi ini ada hal yang melatar belakangi. Yang pertama, kenapa kita harus melakukan pembelajaran daring? Yang pertama adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 ya, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Ya. Terus nanti kita akan, ketika kita belajar dari rumah, kita nanti dihadapkan pada learning management system. Kita dihadapkan pada kelas maya, bagaimana kita membangun kelas maya. Ya. Nah, kelas maya tersebut kita akan olah seperti apa, strategi pembelajarannya seperti apa. Nah, di sini pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan apa yang telah kami lakukan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Tapi nanti rancangan ini ya tetap akan kami gunakan untuk pembelajaran setelah atau ketika masa tahun ajaran baru ini dimulai, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Ya. Terus di situ ada nanti kita bicara materi ajar juga, apa yang sesuai di situ. Terus bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya, dan yang terakhir ini bagaimana penilaiannya. Jadi kadang menjadi informasi yang menarik ketika kita bicara penilaian itu sudah apa namanya ya menarik biasanya penilaian itu, karena ketika pembelajaran daring penilaian itu menjadi tantangan tersendiri. Banyak pertanyaan guru terutama. Kebetulan kalau di sini yang hadir itu ada siswa, banyak pertanyaan. Kira-kira siswanya betul-betul mengerjakan enggak ya? Dan itu pertanyaan yang paling sering muncul ketika kita bicara penilaian dalam sistem daring. Apakah betul-betul siswanya yang bekerja? Nah, seperti itu. Sehingga nanti dibutuhkan rancangan-rancangan yang mungkin bisa kita gunakan, lebih mudah kita gunakan. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita sudah berganti slide, Ibu Ririn, ya? Belum, Pak. Belum. Ya. Nah, tidak, oke. Saya tetap konfirmasi sehingga nanti jalannya tidak tertinggal. Oke. Kalau terjadi hal-hal. Iya, mohon konfirmasi, Ibu. Sesuai surat edaran pada poin 2 itu ada hal-hal yang mungkin harus kita catat sebagai guru, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum masuk ke project based learning-nya nanti atau pembelajaran proyek. Yang pertama,
pembelajaran daring tanpa membebani dan memberikan pengalaman yang bermakna. Nah ini, bayangkan ketika kita melihat sintak project based learning atau pembelajaran proyek itu dengan sistem konvensional saja kadang siswa itu kan ya mungkin kesulitan. Nah sementara sekarang kita dihadapkan dengan daring, tapi tuntutannya tidak membebani. Terus ada syarat yang kedua, pengalamannya bermakna, jadi punya arti. Ya. Saya mungkin sedikit cerita. Ada kekurangan kita sebagai guru. Saya juga ini termasuk Bapak Ibu sekalian ya. Contoh gini, ketika kita mengajarkan sesuatu, kita itu kadang itu hanya menyampaikan tujuan pembelajarannya saja. Jarang kita menyinggung manfaat real setelah siswa keluar dari kelas atau setelah siswa menyelesaikan pembelajaran. Manfaat siswa pada saat selesai melakukan pembelajaran itu apa? Nah ini jarang kita pola semacam ini jarang kita lakukan dalam pembelajaran kelas, Bapak Ibu dan peserta webinar sekalian. Rata-rata kita ketika ada tujuan pembelajaran ya kita ngikuti tujuan itu. Kita tidak bicara, manfaat bagimu itu apa? Setelah belajar ini apa? Sehingga terkadang dari situ siswa itu kehilangan makna. Dia tidak menangkap makna. Ya. Kadang ketika siswa itu harus belajar dengan berjibaku, sulitnya minta ampun, guru juga membuat merancang kegiatan pembelajaran juga sulit. Tapi setelah itu dia tidak bisa menangkap maknanya. Nah ini menjadi tantangan, apalagi di masa pandemi. Terus yang kedua, bermaknanya itu diarahkan pada fokus kecakapan hidup. Life skill ya. Dimana kalau dalam masa pandemi tentunya ya physical distancing yang diutamakan. Dari physical distancing kemudian ada social distancing dan sebagainya. Kita mungkin membayangkan, proyek terus pakai pola cara kerja physical distancing, menjaga jarak. Padahal dituntut kelompok. Nanti seperti apa kita akan coba sampaikan. Terus yang ketiga, aktivitas bervariasi sesuai minat dengan mempertimbangkan kesenjangan akses. Nah, ini juga penting Mbak Ibu sekalian. Sebagai contoh saya di Trenggalek. Trenggalek itu daerah pegunungan. Kita tidak bisa menuntut peserta didik harus memiliki fasilitas yang sama dan standar. Ya. Di mana kesulitan ekonomi itu juga mengiringi ketika masa pandemi ini sedang berjalan. Jadi kita harus kreatif. Dimungkinkan nanti kita harus membuat terobosan-terobosan ketika proses pembelajaran kelas maya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Misalkan karena ada peserta didik yang berhalangan untuk bisa ikut karena alasan akses daya dukung yang mereka miliki. Nah, pada poin ini kita juga harus memfasilitasi peserta didik. Nah, dan yang keempat, kita juga harus memperhatikan produk dari aktivitas belajar karena ini diharapkan dengan adanya produk itu sebagai kontrol kita bahwasanya proses pembelajaran itu betul-betul dilakukan. Ya. Proses kegiatan belajar di rumah itu betul-betul dilakukan oleh peserta didik, Bapak sekalian. Selanjutnya, berbicara tentang learning management system, Bapak Ibu sekalian, ya, learning management system itu kalau sekarang luar biasa banyak. Di sini ada rumah belajar, Jatim itu ada kelas maya, terus ada Edmodo, ada Kuiper, ada Moodle, ada psikologi dan sebagainya, banyak sekali. Nah, kita memiliki pilihan di sini. Tapi di sini tidak promosi brand, tapi menawarkan alternatif yang bisa kita gunakan dan cocok tentunya yang biasanya sudah biasa digunakan oleh guru. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam webinar ini sudah istilahnya ya rata-rata pasti pernah bersinggungan dengan plasma. Ya misalkan kalau kami di sekolah, kami pernah dapat bantuan dari Simolek itu tahun 2014 tentang penggunaan aplikasi Edmodo dalam kegiatan pembelajaran. Dan perkembangan terbaru sekarang ada rumah belajar yang dimiliki oleh Kemendikbud
Kemendikbud kita juga beberapa guru atau banyak guru juga menggunakan fasilitas itu. Jadi sekarang kita dihadapkan pada learning management system. Kita harus merubah pola belajar kita. Yang mana mungkin kita kurang mengenal teknologi, sekarang mau tidak mau kita harus belajar. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mau belajar. Artinya, ketika kita menuntut siswa belajar, peserta didik belajar, kita juga tidak terasa, kita sebenarnya juga belajar. Salah satunya dalam situasi atau dalam webinar siang atau sore hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pembelajaran daring PPKN? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Ini sudah masuk slide daring PPKN, Bu, ya? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Pembelajaran daring PPKN, konsepnya itu sebenarnya luaran hasilnya sama seperti ketika tidak melaksanakan pembelajaran daring. Artinya, 3 aspek pembelajaran, 3 aspek ranah, yaitu afektif, kognitif, psikomotorik, sebenarnya juga harus target tersebut harus tercapai. Ya, kalau dalam istilah PKN, itu civic skill, civic knowledge, dan civic disposition. Ya. Jadi ada 3, kalau dalam istilah teori dasarnya itu, yang pertama itu civic skill, yang kedua civic knowledge. Civic knowledge itu sama dengan kognitif, Bapak Ibu sekalian, dan yang ketiga adalah civic disposition atau afektif. Ya. Pembelajaran PPKN ketika daring, polanya kita arahkan sebaiknya sama. Ya. Meskipun dalam tanda kutip ada beberapa catatan dari pemangku kebijakan, ketika kita mengalami masa pandemi, target kurikulum itu tidak terlalu dipaksakan. Pertanyaannya, ketika target kurikulum tidak dipaksakan, maka tentunya akan berpengaruh pada kondisi pembelajaran. Nah, itu ya. Tapi sebagai guru, tentunya kita kita harus berusaha untuk meramu bagaimana kompetensi peserta didik itu juga bisa sama ketika kita tidak mengalami masa pandemi. Ya. Karena sekarang peserta didik pertama, pembelajaran daring PPKN itu yang pertama, peserta didik itu harus belajar mandiri. Mau tidak mau harus belajar mandiri. Yang mungkin pertanyaannya, loh, kadang di sekolah saja kita sering diingatkan, peserta didik sering kita ingatkan dan sebagainya, apalagi kalau mandiri. Ya. Itu menjadi tantangan tersendiri juga, belajar mandiri. Dan kita sebagai guru itu juga harus mengontrol proses pembelajaran itu meskipun bersifat mandiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah konsepnya daring PPKN itu harus kolaborasi, kerjasama. Ya. Jadi kita harus bekerja sama. Siapa yang dimungkinkan di sini bisa bekerja sama, Bapak Ibu sekalian? Tentunya kita harus meningkatkan peran keluarga. Ada konsep yang bagus, yang baik, mungkin bisa kita jadikan pedoman. Ada konsep trias politika di situ, di mana ada konsep tripusat pendidikan, bukan trias politika, tapi tripusat pendidikan, di mana di situ yang pertama ada sekolah, yang kedua itu ada lingkungan masyarakat, yang ketiga adalah keluarga. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, kita harus bisa berkolaborasi, yaitu yang pertama, kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi dengan peserta didik. Ini sifatnya ya sudah otomatis, ya. Karena ini bagian dari proses pembelajaran. Yang komponen yang ketiga setelah guru peserta didik adalah orang tua. Ya. Dalam proses pembelajaran daring, orang tua tidak bisa kita tinggalkan, harus kita rangkul. Dan banyak sudah ada LMS atau kelas-kelas maya yang memberikan fasilitas pendukung di mana orang tua bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya kolaborasi ini antara guru, peserta didik, dan orang tua, maka ya, diharapkan kegiatan pelajar peserta didik itu aktif. Gitu, aktif. Nah, karena kegiatan pembelajaran itu dilakukan di rumah, maka ya, kontennya
yang kita bangun itu paling tidak dari konten yang sudah ada, standar sesuai dengan kebutuhan kurikulum, itu kita arahkan agar supaya bisa menjangkau aspek perilaku budaya, kebiasaan, dan minat mereka. Jadi hal-hal yang sudah ada di lingkungan mereka, itu bisa kita jadikan sebagai faktor pendukung untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran. Contoh perilaku peserta didik, itu kita gali, kita munculkan dalam kegiatan pembelajaran. Kebiasaan mereka. Mungkin kita akan menemukan bad habit, ya, kebiasaan buruk. Nanti kita gali saja, dan itu kita bisa jadikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran untuk merubah kebiasaan dan perilaku serta minat. Ya. Nah, ketika kita bicara minat, siapa yang pertanyaannya itu gini, Bapak Ibu Guru, siapa yang tidak tertarik dengan HP? Kalau misalkan peserta didik ditanya, pasti semua tertarik, ya, semua tertarik. Nah, minat kepada HP atau gawai yang sedemikian besar yang dimiliki oleh peserta didik itu bisa kita gunakan sebagai penguat nanti media untuk melaksanakan pembelajaran daring PPKN ini. Lanjut. Nah, pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu sekalian, masih hampir sama dengan materi sebelumnya, konten sebelumnya, yaitu peserta didik diminta aktif dan mandiri, terus mereka bisa menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadi proyeknya itu, ketika kita membangun proyek, harapannya yang pertama, saya ulangi lagi ya, kita punya bayangan, siswa nanti kita akan apakan itu ya, dalam kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran daring terutama, agar kita bisa mengontrol, itu pasti membutuhkan produk. Keluaran hasilnya harus ada bekasnya, gitu. Ini sebagai bukti bahwasanya siswa berproses. Ya. Dari situ, proyek yang harus kita buat itu sebisa mungkin, ya, dan harus, ya, atau ya kita arahkan lah. Pertama, peserta didik aktif. Nah, dasarnya peserta didik aktif itu, Bapak Ibu sekalian, dan bisa mandiri karena basis dari pengetahuan yang sudah mereka miliki. Nah, contohnya gimana? Misalnya gini. Contohnya misalkan, siswa didik itu atau peserta didik itu mungkin lebih mengenal HP, konten seluk-beluk HP itu mengenalnya lebih daripada kita selaku pendidik. Nah, itu sebuah modal. Jadi bagaimana mereka menerapkan apa yang mereka ketahui lebih dari HP itu kita gunakan nanti sebagai media proyek. Nah, di sini maksud dari menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, dari kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik ini nanti diharapkan bisa melatih keterampilan berpikir mereka. Keterampilan berpikir, terus sikap yang mengarah pada kecakapan hidup. Nah, dari produk yang dihasilkan itu akan muncul yang namanya life skill, keterampilan khusus. Ya. Dan sebisa mungkin karena kita dalam masa pandemi, kita sebagai pendidik harus juga berpikir keterampilan yang life skill-nya siswa atau peserta didik agar terhindar dari virus corona seperti apa. Ya, di situ kita butuh inovasi Bapak Ibu Guru sekalian. Ya, dan ini sekali lagi menjadi tantangan bagi kita sebagai guru. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika kita berproses, Bapak Ibu Guru sekalian ya, berproses dalam kegiatan pembelajaran dengan prinsip siswa aktif, terus mereka itu bisa praktek berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, dari praktek yang mereka lakukan itu bisa menghasilkan sebuah produk, ada ilmu pengetahuan yang bisa mereka kuasai, terus sikap mereka juga harapan kita menjadi lebih baik. Ini dalam prakteknya kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan lahir batin. Jadi siswa selama mengikuti proses pembelajaran daring, ya, kewajiban kita bersama adalah
selalu mengedepankan keselamatan. Misalkan ketika kita membuat proyek, tentunya jangan sampai proyek itu siswa harus pergi kemana-mana gitu ya, untuk memenuhi penugasan atau kewajiban yang harus mereka tunaikan itu tidak harus pergi kemana-mana, tapi bisa mungkin dengan media-media yang ada di rumah itu sudah bisa untuk mereka bekerja, gitu ya. Jadi secara keselamatan lahir mereka bisa terjamin dan mereka tidak akan berpikir, artinya secara batin mereka tidak berpikir, resiko nanti ketika saya keluar seperti apa, gitu. Jadi kita harus memikirkan tugas proyek yang betul-betul aman bagi siswa. Yang selanjutnya memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi, ada manfaatnya bagi kehidupan mereka. Ya, ada manfaatnya. Contoh misalkan sebelum masuk ke materi, kita memberikan proyek siswa membuat video TikTok misalkan tentang yang bersih tentang semboyan-semboyan nasionalisme, seperti itu. Nah, manfaatnya bagi mereka apa? Pertama, membangun rasa nasionalisme. Yang kedua, mereka lebih melek teknologi, gitu ya, lebih melek teknologi. Dan yang ketiga adalah sekarang banyak kompetisi-kompetisi seperti TikTok itu yang menggunakan hasil-hasil produksi atau hasil-hasil dari apa yang sudah dibuat dalam konteks TikTok itu untuk selanjutnya dikompetisikan. Contoh yang terakhir di BPIP kemarin. Nah, itu kan menarik. Artinya ada makna jadi mereka. Ketika mereka membuat itu, kalau kontennya ini disimpan, sewaktu-waktu bisa digunakan atau bisa di-launching untuk sebuah tujuan tertentu. Gitu. Terus yang ketiga, aktivitas belajar tidak menjadi beban dan mendukung peserta didik tetap berada di rumah. Jadi penting ini, tetap berada di rumah. Memperhatikan kesenjangan yang muncul, ingat sekali lagi fasilitas tidak sama, terus menggunakan media yang terjangkau Bapak sekalian. Ya, jadi medianya terjangkau, sebisa mungkin ya kalau itu harus menggunakan bandwidth yang low bandwidth, gitu ya. Terus aplikasinya tidak berat, tidak digunakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah melibatkan orang tua. Ini prinsip pembelajaran daring PPKN berbasis proyek. Nah, sedangkan kalau kita lihat, ya, sintak pembelajaran PPKN berbasis proyek itu kan pertama menentukan pertanyaan mendasar, gitu ya. Terus kedua mendesain perencanaan. Terus yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil asesmen atau penilaian. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman peserta didik. Nah, nanti kita akan coba itu kita terjemahkan dalam kegiatan yang kita modifikasi. Tentunya ke-6 ini kan harus dimungkinkan kita bisa memodifikasi agar peserta didik itu mudah untuk menerapkan. Itu kalian. Nah, sekarang materi, Bapak Ibu sekalian, materi yang saya sampaikan dalam kegiatan atau konten pembelajaran daring ini tidak terlepas dari teknologi. Ya, tadi Pak Prayogo sudah menyampaikan bagaimana atau pengaruh teknologi itu bagi peserta didik. Ya, materi PPKN berdasarkan Perdirjen 464 tahun 2018 itu di situ salah satu KD nomor 24, ya. 24 itu kalau diurut dari kelas 10, 11, 12 gitu. 24 itu bicara tentang teknologi. Ya, kebetulan ketika saya kemarin mencoba memilih konten itu yang paling pas yang mana gitu ya. Saya pilih konten teknologi saja karena ya namanya daring itu tidak lepas dari teknologi. Tapi meskipun demikian konten yang lain itu juga bisa dikembangkan Bapak Ibu sekalian untuk penugasan proyek ya. Dan saya sudah mencoba di mana Kemendikbud itu GTK itu kan punya halaman guru berbagi ya, laman guru berbagi. Dari situ kita bisa belajar untuk sharing. Kebetulan
saya juga sudah mengupload banyak RPP. Ini sedang proses dari saya bikin 2, saya bikin 1, saya upload di laman guru berbagi. Panjenengan kita bisa sharing di situ. Ya. Saya mencoba merancang konten materi-materi mulai kelas 10, misalkan Hakikat Bangsa dan Negara, saya buat proyek di situ. Ya. Materi kelas 11, saya juga menggunakan proyek khusus untuk masa pandemi. Karena di situ dikategorikan ada 3 RPP, RPP daring, RPP luring, dan yang ketiga kombinasi. Nah, kita berbagi di situ. Kebetulan saya memilih di sini teknologi. Pilih teknologi kontennya. Jadi artinya biasanya ini tidak terbatas hanya teknologi saja sebenarnya. Materi yang lain bisa, monggo. Terus ketika saya menyampaikan di sini saya guru SMK, ya, kurikulumnya berbeda dengan SMA, dengan SMP dan sebagainya. Apakah ini menjadi kendala? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sifatnya ini adalah umum. Jadi materi yang kita sampaikan, kita kaji pada sore hari ini adalah umum. Mungkin kebetulan saya mengambil contoh tentang teknologi. Nah, ketika kita bicara teknologi, yang disampaikan Pak Prayogo tadi luar biasa. Ya, pengaruh K-pop. Kalau jenengan Bapak Ibu guru melihat gambar-gambar yang ditampilkan di sini, situ ada ML Mobile Legends. Kebetulan Indonesia itu juara 1 ML sedunia yang dilaksanakan di Malaysia kemarin. Kita juara 1 itu. Ya, ini kan potensi. Ya, sebenarnya potensi, artinya e-sport dan sebagainya. Ya. Nah, potensi ini akan menjadi tidak bermakna jika kita sebagai guru tidak bisa menangkap peluang-peluang itu. Ya, kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Karena teknologi itu pengaruhnya luar biasa. Kalau kita tidak ikut serta sebagai guru, ikut memahami teknologi, apalagi kita malah melarang siswa menggunakan teknologi, waduh, nanti kita bisa ketinggalan zaman itu. Gitu ya, Bapak sekalian. Jadi saya lanjutkan. Nah, sekarang saya mulai masuk ke kompetensi dasar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Rancangan pembelajaran daring PPKN ini sebagai contoh saja. Kompetensi dasarnya, ya, kita mengambil KD dari KI 1, KD dari KI 2, KD dari KI 3 pengetahuan, dan KD dari KI 4 keterampilan. Di sini panjenengan bisa menyaksikan yang pertama itu sikap. Jadi sikap spiritual, ada sikap sosial. Di beberapa RPP itu hanya menyampaikan KD pengetahuan dan keterampilan. Monggo, silahkan. Ya, silahkan. Tapi di sini dalam contoh di sini saya menyampaikan secara utuh tujuannya apa? Sebagai pengikat. Ya. Ibaratnya ilmu itu diikatnya dengan tulisan. Ya. Saya memahami seperti itu. Jadi kalau kita tidak tulis maka kemungkinan akan ada sesuatu yang hilang. Ya. Akan sesuatu yang kita lupakan. Jadi kita ikatnya itu dengan tulisan. Ya. Kompetensi dasarnya kita sajikan seperti ini. Ya. Mulai dari tentang KD, tentang spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kita mencoba langsung ke pengetahuan, yaitu menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di situ tidak tersebut secara langsung istilah nasionalisme. Tidak disebutkan nasionalisme. Jadi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus keterampilannya, mohon maaf, di sini ada saya berdekatan dengan masjid jadi azan. Gimana Bu Ririn? Saya lanjutkan saja ya. Terus yang kedua, keterampilannya menyaji hasil analisis tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari materi ini, Bapak sekalian, ya, di situ tidak tertulis nasionalisme, tapi nanti kita harus merangkai itu. Ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Prayogo sebelumnya,
ada indikasi nasionalisme kita itu mulai berubah, mulai bergeser nilai-nilainya karena ada perubahan dari dulu negara agraris terus menuju era industri. Di situ kita harus menangkap pesan-pesan itu dan nanti kita terjemahkan dalam kegiatan pembelajaran. Materinya apa? Materinya sesuai dengan yang ada dalam konten buku kelas 12 itu pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, melalui pembelajaran daring berbasis proyek. Ini di sini tujuan sudah mulai muncul, membuat video tentang produk iptek karya anak bangsa peserta didik dapat menyikapi pengaruh, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab karakternya sudah kita masukkan. Terus mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi di sini dituntut adanya proyek, adanya produk. Nah, dari tujuan yang ingin dicapai ini, kita sematkan nanti dalam kegiatan pembelajaran dan materinya siswa itu harus satu bisa membangun nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, setelah mereka melihat produk iptek dan sebagainya, mereka harus bangga bisa menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Jadi punya semangat tekad untuk mempertahankan dan memajukan negara Indonesia. Terus memiliki rasa cinta tanah air Indonesia. Ya. Biasanya rasa cinta itu didasari dari kebanggaan terhadap sesuatu yang bagus, wah dan sebagainya, atau kelebihan-kelebihan. Nah, dari sini kita gambarkan atau kita sajikan produk iptek karya anak bangsa sebagai kajian nanti, ya, sebagai bahan kajian peserta didik ketika mereka membuat proyek tersebut. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelum masuk dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana kolaborasi guru, siswa, dan orang tua, gitu ya, melanjutkan materi konten yang sebelumnya tadi. Pertama, guru melibatkan orang tua dengan catatan Bapak Ibu sekalian, bukan untuk menggantikan peran sebagai guru. Jadi, ini yang harus dijadikan pemahaman. Jadi ketika kita melibatkan orang tua itu bukan kok menggantikan peran kita sebagai guru, tidak. Ya. Karena kebanyakan ketika proses pembelajaran daring ini, terbangun pola pikir di orang tua, bahwasanya orang tua itu menggantikan tugas guru. Bayangannya itu setelah enak guru ini. Semua yang bekerja orang tua. Nah, dari situ kita harus menyajikan strategi pembelajaran yang mana peran orang tua itu tidak sebagai atau tidak menggantikan peran guru, tapi mendukung. Mungkin kita menggunakan istilah halusnya itu mendukung peran guru. Ya. Terus yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, mensosialisasikan perangkat teknologi yang digunakan. Ini penting. Nanti menggunakan kelas apa, alat yang harus digunakan seperti apa. Ini dalam pembelajaran proyek penting untuk disosialisasikan. Selanjutnya, guru mengarahkan keterlibatan dalam pembelajaran dalam membangun keterampilan. Nanti cara bekerjanya seperti apa? Ya, kalau dalam bahasa SMK itu SOP-nya, standar operasional prosedurnya, itu seperti apa. Jadi ini harus juga disampaikan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini berkolaborasi dengan guru, siswa, dan orang tua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh RPP yang sudah saya buat, contoh ya. Dan kalau dipraktekkan 2 bulan yang lalu kita coba sudah praktekkan dalam pembelajaran daring, tapi temanya bukan tema ini, tema yang lain, gitu ya. Nah, kita mencoba membuat baru dan RPP ini sudah saya upload juga di laman Guru Berbagi. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang melihat, di atas 500 guru dan sudah banyak diunduh gitu ya di halaman Guru Berbagi. Jadi
apa yang dicantumkan dalam RPP ini, mungkin kelihatan di sini kecil sekali ya, di situ ada identitas dan sebagainya. Coba kita bedah satu persatu. Kita akan masuk slide selanjutnya. Nah, ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Yang pertama, kita bicara tentang kontennya itu di RPP itu identitas materi. Dan mohon maaf sebelumnya, di sini sifatnya di sini kami tidak menggurui, saya tidak menggurui karena yang hadir di sini ada banyak guru, mungkin dosen, ada peserta didik, tapi di sini kita sifatnya berbagi informasi, bentuknya itu berbagi informasi. Nah, yang pertama kita mengisi identitas, ya, mata pelajarannya apa, sekolahnya di mana, kelas berapa, semesternya berapa, kompetensi dasarnya apa, terus alokasi waktu, ya. Dan ini model RPP daring yang saya buat. Kalau biasanya itu 6 kali 45 menit ini tatap muka gitu ya, atau 3 kali tatap muka, kalau daring tidak bisa seperti itu Ibu sekalian. Ya. Kalau dalam bahasa daring, 6 kali 45 menit itu sama dengan 3 minggu. Ya. Karena 3 kali tatap muka itu 3 minggu, kalau tiap tatap muka 2 jam pelajaran. Jadi RPP ini bisa kita gunakan untuk 3 kali pertemuan. RPP ini bisa kita gunakan untuk 3 kali pertemuan. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara luring dan daring? Ya. Sekali lagi, kalau luring kita dibatasi, di situ ada jam pelajaran dan sebagainya. Sedangkan daring, kita tidak bisa mewajibkan siswa harus membuka sekarang. Ayo, dibuka sekarang HP-nya dan sebagainya. Mungkin mereka memiliki keterbatasan. Ketika kita menyampaikan konten pembelajaran saat ini, mungkin siswa membukanya besok, nanti malam, besok pagi, atau juga bisa saat ini juga. Tergantung dengan kapasitas akses yang mereka miliki. Makanya di sini kami menyampaikan 2 jam sama dengan 1 minggu itu karena dengan sistem daring itu belajar itu lebih fleksibel, yaitu guru sekalian. Jadi pembelajaran itu menjadi lebih fleksibel. Terus materi pokoknya apa? Pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berisi rumusan perilaku yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari sepasang KD, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan nilai-nilai karakter dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Misalnya, kalau dalam membuat tujuan itu ABCD, ada audien, ada behavior, ada C-nya itu condition, dan D-nya itu degree. Jadi digambarkan sedemikian rupa. Kalau saya di sini mengatakan melalui pembelajaran daring berbasis proyek, membuat video tentang produk karya anak bangsa, peserta didik dapat, nah, itu tujuannya. Nah, saya sedikit memodifikasi RPP. Kalau dalam juknisnya sebenarnya tidak ada cakupan, tapi saya pernah mengikuti webinar yang dilakukan oleh kementerian juga. Di situ ada menambahi konten cakupan. Dalam RPP daring, saya memandang cakupan ini penting, Bapak Ibu guru sekalian. Kenapa? Cakupan ini yang menggambarkan kondisi dan target objek kajian yang sesuai dengan kondisi konteks kekinian. Terutama kalau sekarang kita mengalami masa pandemi. Nah, itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan tambahan variabel tambahan di sini dalam RPP saya setelah tujuan ada cakupan. Nanti baru masuk dalam proses pembelajaran. Apa cakupannya? Cakupannya ini saya kaitkan dengan fenomena yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Pertama, di sini masalah perkembangan teknologi dan penggunaannya dalam upaya menumbuhkan serta mewujudkan penanaman nilai-nilai nasionalisme di tengah maraknya budaya dan produk asing yang digandrungi anak muda saat ini, seperti budaya K-pop, game online, dan budaya mainstream lainnya. Nah, cakupan nasionalisme itu kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran.
Nah, kita ikat di situ. Karena sebelumnya itu tidak disinggung, di KD-nya kan tidak muncul kata nasionalisme. Padahal dalam kondisi pandemi sekarang ini kita butuh rasa nasionalisme. Ya, karena negara ada pemerintah dan sebagainya, kita harus bertanggung jawab, patuh pada pimpinan, patuh pada penguasa, sehingga berjalannya proses bernegara ini menjadi tetap baik. Nah, untuk memasukkannya di sini, saya membuat penambahan variabel atau membuat tambahan, yaitu cakupan. Istilahnya cakupan, gitu ya. Ini juga berdasarkan informasi yang saya kembangkan melalui proses mengikuti webinar sebelumnya. Nah, tapi kalau panjenengan menilai ini tidak perlu, ya tidak apa-apa. Kan, saya sudah mengikat konteks ini dalam tujuan pembelajaran, misalkan. Sudah saya ikat di situ, tidak apa-apa. Ini sekedar tambahan. Selanjutnya, Bapak sekalian. Nah, strategi pembelajaran. Karena kita tadi menggunakan kegiatan pembelajaran itu selama 3 minggu, durasinya selama 3 minggu, berarti di situ ada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Ya. Apa saja yang bisa kita lakukan, Bapak sekalian? Apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kami coba merancang, Bapak sekalian. Misalkan minggu pertama kita melakukan komunikasi pelaksanaan pembelajaran, melakukan pengamatan, sosialisasi skema penyusunan proyek, melakukan monitoring. Ya. Terus yang kedua, atau minggu kedua, pertemuan selanjutnya, atau durasi minggu yang kedua, kita melakukan konsultasi dan monitoring. Ya. Di akhir minggu kedua, siswa diminta mengunggah hasil proyek. Terus kita bisa mulai melakukan proses penilaian. Nah, minggu ketiga, dengan segala keterbatasan yang dimiliki peserta didik tadi tentunya kita memperhatikan itu. Kita mengambil sampel beberapa peserta didik untuk melakukan presentasi. Ya seperti sekarang webinar ini, ya, kita melakukan presentasi. Dari situ kita bisa melakukan refleksi dan diakhiri dengan tes. Untuk media tes itu sudah ada beberapa tools-nya. Misalkan kita menggunakan Quizzes, ada juga Edmodo, ada di kelas maya rumah belajar, di situ sudah menyediakan. Ada istilahnya apa, Google Classroom, menggunakan Google Form, dan sebagainya. Nah, kembali lagi pertanyaannya. Terbentar. Tadi saya menyampaikan, loh, sintak pembelajaran berbasis proyek itu kan di situ ada 6 langkah. Kalau panjenengan Bapak Ibu melihat ya di sini, ada pertama komunikasi melaksanakan pembelajaran, melakukan pengamatan, sosialisasi penyusunan proyek, itu melakukan monitoring. Kok pertanyaannya, apa ada perubahan sintak? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Ya. Atau kondisi atau keadaan. Misalkan mendesain perencanaan, di situ ada di sintak yang kedua itu kalau pembelajaran berbasis proyek itu mendesain perencanaan. Nah, di sini kita ubah bahasanya dengan mensosialisasikan skema penyusunan proyek. Jadi kita ubah. Dan ini butuh kreativitas kita bersama. Ya. Nanti kalau kita terlalu monoton dalam mengembangkan proses pembelajaran, itu nanti kita juga akan kesulitan. Saya mengambil analogi seperti ini. Ketika kita bicara aspek pengetahuan, misalkan C1 sampai dengan C6, ya, taksonomi belum itu, C1, C6, apakah kita bisa harus runtut C1 sampai C6? Bagian mazhab guru mengatakan harus runtut. Kalau saya mengatakan, ya saya bisa mengatakan, kalau saya pribadi, saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Ya. Kalau misalkan tidak harus runtut,
dan itu lebih efektif dalam kegiatan pembelajaran, ya saya lakukan. Karena kita butuh terobosan dalam kondisi-kondisi masa pandemi ini. Saya mengambil analogi seperti ini. Kita tampilkan ini pesawat. Ya, Bu. Pak Rian, kita jeda sebentar karena ini ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Direktorat BPK. Terima kasih. Ya, sambil istirahat sebentar ya. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita saksikan iklan guru berbagi. Silakan. Ya, sambil kita bisa jeda ya. Sedang berkumandang azan asar. Guru berbagi hadir dari Selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung untuk mencegah penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, guru berbagi hadir dari mana saja, mendukung guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pelajar Indonesia. Guru berbagi merupakan gerakan gotong royong pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bersama hadapi COVID-19. Bergotong royong untuk berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar anak-anak Indonesia bisa belajar dari mana saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meluncurkan gerakan Guru Berbagi melalui laman Guru Berbagi, yaitu guruberbagi.kemdikbud.go.id. Selain melalui website, Guru Berbagi dapat diunduh di ponsel pintar pada layanan Google Play Store tanpa harus login terlebih dahulu. Melalui laman Guru Berbagi, guru-guru mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus, hingga pendidikan masyarakat dan komunitas pendidikan berbagi aksi seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya terutama dalam melakukan pembelajaran daring dengan berbagai macam teknologi yang ada. Terdapat 3 fitur utama pada laman Guru Berbagi, yaitu Rencana Program Pembelajaran atau RPP, Artikel, dan Aksi. Berbagi RPP adalah wadah berbagi bagi guru, komunitas, atau praktisi pendidikan bisa mengunggah RPP buatannya. Guru-guru lain di seluruh Indonesia dapat melihat dan mengunduh RPP ini secara gratis. RPP ini mencakup pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode daring, luring, ataupun campuran. Artikel berisikan referensi tips, bacaan, dan refleksi pembelajaran terkait pembelajaran jarak jauh. Aksi Guru Berbagi berisikan informasi seputar jadwal kegiatan, sesi berbagi, dan belajar bersama secara daring oleh komunitas dan rekan guru sejawat yang ditujukan bagi rekan-rekan guru yang lain dapat meningkatkan kemampuannya seputar pembelajaran jarak jauh. Penyelenggara aksi Guru Berbagi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, komunitas, dan organisasi penggerak. Laman yang bersifat dua arah ini dengan guru dapat berbagi ide dari praktik baik yang dibagikan oleh guru lainnya, tentu dapat menciptakan ruang interaksi, kolaborasi, dan kreatif bersama seluruh pengajar di seluruh Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi dengan menjadi kontributor Guru Berbagi, Anda dapat login laman Guru Berbagi dengan menggunakan ID SIM PKB atau Simpatika Anda. Mari bergerak bersama. Semakin banyak berbagi, semakin banyak inspirasi. Ajak guru dan penggerak pendidik lainnya untuk ikut berbagi di sini dan menciptakan ruang kelas yang interaktif dari mana saja. Saatnya Guru Berbagi. Guru berbagi dari mana saja. Baik, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru, para siswa, orang tua, dan seluruh pemirsa, saat ini kita masih dalam seri webinar Guru Belajar. Ya, topik yang sedang kita bahas adalah pembelajaran daring
berbasis proyek untuk menguatkan jiwa nasionalisme di masa normal. Yang sedang berbagi atau sharing adalah Bapak Rian Aminullah Yasin. Pak Rian, saya tadi tidak melihat lagi Pak Yogo ya. Pak Prayogo tadi sempat hadir, kemudian menghilang lagi, dikarenakan katanya sinyalnya tiba-tiba buruk begitu. Bapak, kita masih ada waktu sampai pukul 15.45 ya Pak ya. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Bagaimana Pak Rian? Sudah siap lagi? Ya, siap. Kita lanjutkan Bu ya. Iya, silakan. Nanti kalau Pak Yogo datang, nanti kita berikan kesempatan untuk berbicara lagi. Iya. Silakan Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bu Ririn. Kami izin melanjutkan. Jadi seperti yang kami sebenarnya tadi sudah menyampaikan, kalau sekarang Bapak Ibu guru itu kalau mau berbagi RPP, ya datang saja ke laman guru berbagi gitu ya. Jadi di situ kita bisa saling mengenali gaya belajar kita seperti apa, ada artikel-artikel di situ. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin melihat apa yang produk saya yang sudah saya lakukan, ya silahkan Ibu cari kontennya di guru berbagi. Insya Allah sudah ada juga di situ. Saya sudah kurang lebih mengunggah 5 RPP. Jadi insya Allah kalau ini nanti selesai ya seluruh RPP kita buat icil sehari-hari. Nah, saya lanjutkan. Tadi saya menganalogikan pesawat ini, Pak Ibu guru sekalian ya. Pesawat. Saya membuat pesawat kertas ini, ya. Membuat pesawat kertas ini tidak lebih dari 1 menit. Tidak lebih 1 menit. Ini proyek. Saya menugaskan, ayo anak-anak buat pesawat kertas. Ya. Itu sebenarnya kontennya sudah proyek karena ada produknya pesawat kertas. Nah, kita bisa membayangkan di sini Bapak Ibu sekalian. Pesawat ini kalau kita mengikuti ranah sintak berpikir, ranah berpikir pengetahuan, kita harus mengikuti hierarkinya satu persatu, itu akan mungkin 1 menit tidak jadi pesawat. Mengapa? Kita harus melewati fase menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, baru mengkreasi. Ketika saya tadi praktek membuat pesawat, saya dapat kertas, saya lipat, produk pesawatnya jadi. Artinya apa? Dari tingkatan ranah terendah mengingat, saya langsung bisa menciptakan pesawat. Nah, trik-trik semacam ini yang harus kita banyak kita gali, banyak kita munculkan dalam proses pembelajaran di masa pandemi dengan segala keterbatasan ketika kita bertemu peserta didik dan sebagainya. Diharapkan dengan kemudahan kita mengolah konten dan informasi itu, peserta didik bisa menangkap. Sehingga ketika saya meramu sedemikian rupa sintaknya itu, saya terjemahkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, di situ mungkin panjenengan tidak menemukan sintak pertama, misalkan menentukan pertanyaan mendasar. Dia tidak menemukan itu dalam pertemuan minggu pertama. Itu saya ubah. Komunikasi, pelaksanaan, pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengamatan. Karena langkah yang paling mudah itu bagi siswa ya mengamati. Ya, misalkan saya menggunakan Zoom atau Webex, saya menayangkan video di situ, saya mengupload video di YouTube, terus saya minta peserta didik untuk melihat. Dari situ harapannya, ya, di akhir video itu mereka bisa memiliki pertanyaan besar dalam diri peserta didik. Gitu. Ya, kita desain sedemikian rupa. Jadi istilah menentukan pertanyaan mendasar itu kita olah sedemikian rupa untuk selanjutnya kita gunakan bahasa atau kita terjemahkan dalam bentuk kegiatan yang operasional sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu melakukan pengamatan. Terus contoh istilah selanjutnya, menyusun jadwal. Ketika kita mengadakan kegiatan tatap muka, kita mungkin mudah untuk menyusun jadwal. Tapi di sini kan kelihatannya seperti terpusat. Semuanya dari guru. Makanya kita ubah sosialisasi skema penyusunan proyek. Ya, jadi bahasa-bahasa ini dengan bahasa-bahasa yang mudah diharapkan
target dari apa-apa yang diperlukan dalam sintak model pembelajarannya tetap terlaksana. Jadi contoh minggu pertama komunikasi pelaksanaan pembelajaran. Di pembelajarannya seperti apa, itu kita sampaikan. Terus melakukan pengamatan, kita menyajikan video atau menyajikan informasi. Ya. Kita bisa menyajikan lebih dari satu informasi. Dengan banyaknya informasi diharapkan potensi peserta didik juga akan lebih tergali gitu ya, sekalian lebih tergali. Terus kita sosialisasikan skema penyusunan proyeknya seperti apa, akan menggunakan media apa, apakah pembuatan videonya itu bisa menggunakan HP, nah, disepakati bersama. Terus kita melakukan monitoring. Ya, setelah siswa bekerja, mereka mengambil foto, berfoto, terus syuting dengan HP-nya, terus mungkin mengambil tokoh siapa yang dia idolakan, yang menemukan sesuatu, penemuan hebat. Itu kita kita monitoring proses itu. Dan kita minta dalam kegiatan minggu pertama dan kedua, siswa itu kita minta mendokumentasikan. Karena ini penting sekali dalam kegiatan proyek. Ya, jadi kita minta peserta didik mendokumentasikan fase-fase perjalanan ketika mereka menyusun video tokoh penemu-penemu yang ada di Indonesia. Dokumentasikan. Terus pertemuan selanjutnya diminta mengunggah hasil proyek dan melakukan penilaian. Setelah itu pertemuan atau minggu ketiga kita melakukan presentasi dari sebagian anggota peserta didik, refleksi dan tes. Selanjutnya, Pak Ibu sudah hadir. Nah, ini contoh pengalaman terbaik kami, Bapak Ibu sekalian. Ini sebelum tahun ajaran yang lalu, ya. Di sini ada keterangan tanggalnya, tanggal 6 Juli tanggal 12, 6 sampai dengan 12 ada. Di sini ada salah satu kelas yang saya ajar menggunakan sistem daring, kelas 10 APHP, 1 PPKN. Ya. Saya pada waktu itu membuat proyek, siswa saya minta mendokumentasikan kegiatan belajar mereka selama di rumah dalam bentuk poster. Ya. Terus saya kolaborasikan dengan materi yang ditayangkan TVRI, program TVRI, belajar bersama TVRI itu. Di situ saya minta peserta didik mendokumentasikan, terus saya minta menangkap pesannya yang bisa membangun karakter baik bagi peserta didik atau bagi diri mereka. Pada waktu itu pas tayangannya Selamat Siang Risa, film Selamat Siang Risa tentang anti korupsi. Akhirnya jadilah poster seperti ini. Dan saya yakin banyak peserta didik yang tertarik. Karena peserta didik itu kalau disuruh foto, disuruh membuat inovasi menggunakan HP, mereka banyak yang istilahnya suka gitu ya. Nah ini juga pengalaman terbaik tentang penugasan dari kelas 12 TKRO 4 Restu Bagus, Ananda Restu Bagus. Ini saya upload videonya di YouTube bagus sekalian. Jadi videonya ini dia membuat PowerPoint sebenarnya, PowerPoint gitu, terus dirangkai-rangkai, terus akhirnya menjadi rangkaian informasi, terus dibuat video sederhana. Hasilnya saya upload di YouTube saya, di Rian Aminullah Yasin. Kalau Bapak Ibu pengen melihat, tentunya dengan segala keterbatasan. Pak Rian, ya, waktu yang tersedia tinggal 10 menit lagi, Pak, kebersamaan dengan Pak Prayogo yang sekarang sudah hadir juga. Oh, iya. Silakan berbagi. Ya, tinggal 10 menit. Berarti sekarang coba saya berikan ke Pak Prayogo dulu ya, Bu. Karena nanti materinya kan bisa diakses oleh seluruh peserta webinar sebenarnya. Ya, tadi Pak Prayogo belum menyampaikan. Bagaimana Pak Prayogo? Ya, Pak Prayogo, mohon di-unmute dulu mikrofonnya. Bagaimana? Ya. Oke, suara saya bisa? Ya, silakan Pak. Ya. Suaranya sudah bisa didengar. Saya tidak tahu tadi sampai mana, mohon maaf. Tadi terakhir sampai mana, Pak Rian ya? Panjenengan tadi baru awal ya? Ya, tentang pendapat
bahwasanya agraris, nilai-nilai nasionalisme kita tidak harus bisa percaya 100% itu loh, Pak. Karena ada perubahan nilai. Ya, mungkin bisa ini Pak, dalam waktu 10 menit bisa menyimpulkan keseluruhannya. Oke. Teman-teman, kita sedang menantikan Bapak. Dari Pak Prayogo. Ya, Bapak Ibu, tadi terakhir kalau tidak salah saya sudah sampai ini, Pak. Bukan ya? Ya. Pendapatnya Mang Wijaya. Jadi tadi Pak Rian sudah menyampaikan cara merancang pembelajaran dari berbasis proyek, kemudian bagaimana cara tadi penilaiannya belum sampai penilaian Pak ya kalau nggak salah. Ya. Jadi yang ingin saya tekankan adalah bahwa generasi kita atau generasi sekarang ini mereka hidup di zaman yang jadi ini kenyataan yang ada yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi mereka dikepung, mereka dikelilingi oleh semua bentuk hal-hal yang instan, yang menyenangkan, yang mengasihkan, yang kalau guru orang tua tidak bisa memilih mana yang baik bagi mereka, memberikan kesadaran kepada mereka untuk memilih hal-hal yang baik, maka ini sangat berbahaya bagi generasi sekarang ya. Jadi ada K-drama, ada K-pop, ada liga-liga asing, kemudian online game dan sebagainya. Itu kenyataan yang ada di lingkungan kita. Dan dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Rian tadi, ya pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya harus berangkat dari minat siswa, harus berangkat dari apa yang anak-anak hadapi setiap hari, supaya mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka pelajari itu ada kaitannya dengan keseharian mereka. Mereka merasa bermakna. Ya, bukan hanya belajar, bukan hanya membaca buku, kemudian mengerjakan pertanyaan yang terkait dengan materi yang ada di buku, tapi mereka merasa bahwa ya apa yang mereka pelajari pun itu ada di keseharian mereka. Dan ini adalah fakta yang ada di hadapan anak mereka. Ya. Kemudian ya tadi Pak ya. Kemudian tadi definisi nasionalisme, saya loncat saja ke indikator ya. Jadi nasionalisme itu kan bisa dipahami secara sempit, secara luas maupun secara politis atau ya istilah-istilahnya. Nah, yang kita harapkan adalah anak-anak kita bisa memiliki nasionalisme dalam pengertian luas. Jadi mereka cinta pada bangsanya sendiri, tapi juga mereka merasa bahwa bangsa kita ini merupakan bagian dari bangsa lain yang wajib hidup berdampingan secara damai. Ya. Bersaing pasti, tetapi hidup secara damai itu juga sebuah kewajiban. Kemudian nasionalisme kita ini mengalami dinamika. Jadi ada tonggak-tonggak sejarah yang menunjukkan bahwa kadang nasionalisme kita ini meningkat, kadang melemah, kadang menguat lagi dan seterusnya. Dan itu saya pikir sesuatu yang lumrah, yang bagi saya bukan masalah melemah dan menguatnya, tetapi bagaimana supaya kita memastikan bahwa nasionalisme anak-anak kita ini terus tumbuh supaya keberadaan bangsa kita bisa bertahan bukan hanya 10-50 tahun ke depan, tapi bahkan ratusan atau kalau bisa ribuan tahun ke depan. Ya. Kemudian indikator nasionalismenya saya langsung loncat ke dari beberapa pendapat, dari banyak pendapat tentang apa yang menunjukkan kami coba merangkum ada 6 poin. Jadi indikator nasionalisme itu yang pertama ya ada rasa cinta. Jadi pertama dimulai dari cinta. Ya.
cinta kepada bangsa sendiri. Jadi kita sebagai warga Indonesia, ya kita harus cinta pada bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah cinta baru setia, ya, karena cinta pada bangsa kita kan kesetiaan kita, loyalitas kita kepada bangsa kita. Ya, apapun kondisi bangsa kita, dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik, kita tetap setia, bahkan bangga. Kebanggaan itu kemudian menumbuhkan kerelaan untuk berkorban dengan tetap mendukung persatuan yang satu bangsa. Dan yang keenam adalah tadi hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain, sehingga nasionalisme kita ini tidak menjadi nasionalisme seperti di negara-negara yang itu mengagungkan bangsa mereka sehingga seolah-olah merasa bahwa bangsa lain itu lebih rendah martabatnya dari mereka. Kemudian kita berikutnya tadi. Jadi pendidikan nasional, penanaman atau penguatan nilai-nilai nasionalisme itu bisa dilakukan atau sebaiknya dilakukan dengan metode holistik. Jadi ada anak-anak didorong untuk tahu, ya, atau bukan hanya tahu, dia juga bisa merasa. Anak-anak juga merasakan saya cinta, saya bangga dengan bangsa saya. Ya, tapi juga anak-anak bisa menunjukkan perilaku bangga tadi, perilaku cinta. Ya. Dengan membandingkan misalnya K-pop dengan kelompok-kelompok penyanyi dari Korea itu dengan grup-grup penyanyi dari Indonesia, ya, dibandingkan mana kelebihannya, mana kekurangannya, bagaimana supaya industri musik kita bisa bersaing, ya, dengan industri musik asing, ya, itu bisa menumbuhkan perasaan bangga, kemudian menumbuhkan kreativitas di situ, perilaku di situ, actingnya di situ muncul, acting itu. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Rian juga tentang proyek. Ya. Proyek, basis dari proyek adalah menjadikan kegiatan sehari-hari sebagai unit pembelajaran. Jadi dasarnya adalah unit atau hal yang nyata di sekitar kita. Jadi bukan perencanaan pembelajarannya disusun seperti biasa, kemudian tahu-tahu di ujungnya proyek. Ya, tapi dari awal Mas sudah dirancang untuk proyek. Ya. Proyek itu berbasis pada atau diawali dengan challenging problem atau challenging question. Ada masalah yang menantang. Nah, masalahnya dari mana? Masalahnya digali dari lingkungan sekitar siswa yang betul-betul nyata. Kemudian dikerjakan dalam rentang waktu tertentu, bisa hitungan minggu, hitungan semester. Kalau hitungan semester misalnya, atau minggu ya, misalnya tadi di Pak Rian sudah jelaskan ada 3 minggu. 3 minggu maka ya 3 minggu itu anak-anak betul-betul mengerjakan proyek. Bukan berarti kemudian di tengah-tengah minggu diselipi dengan kegiatan pembelajaran yang lain. Tidak, jadi full 3 minggu itu betul-betul mereka dari merencanakan, melaksanakan, bahkan menilai atau melakukan refleksi atas apa yang sudah mereka laksanakan itu betul-betul dilaksanakan dalam rentang waktu yang sudah mereka rencanakan. Ya, termasuk dalam create a schedule. Jadi termasuk di dalam jadwal yang sudah mereka rancang. Ya. Kemudian ya, ini ciri-ciri proyek tadi, ada hal yang nyata, kemudian siswa yang aktif ya. Jadi ini mendorong siswa untuk aktif, untuk mandiri, kemudian driving question dipicu atau di-trigger oleh masalah, oleh pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak atau mendorong anak untuk bisa memecahkan masalah itu dengan cara mereka, kemudian mereka berusaha untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber supaya bisa menjawab pertanyaan mereka, membangun pengetahuan, membangun pemahaman mereka. Ya, ini yang disebut dengan constructive investigation. Kemudian muncul kemandirian, otonomi, kemandirian. Anak betul-betul bekerja sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator, dia mengarahkan. Kalau siswa agak melenceng sedikit, guru yang mengingatkan. Kemudian yang terakhir, realism. Tadi terkait dengan dunia nyata, dengan permasalahan nyata. Ya, kalau fokus pembelajaran diarahkan pada hal yang nyata, maka anak merasa bahwa ada keterkaitan apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka hadapi di dunia sehari itu ada kesinkronan, sehingga mereka bertambah semangat, bertambah tertarik dengan apa yang dirancang oleh gurunya. Ya. Kemudian ya
Ini 7 unsur penting. Oke, ini sintak yang sudah disampaikan oleh Pak Rian tadi. Ya. Sintaknya ada 6, tetapi kita jangan terjebak pada sintak. Kalau kita terjebak pada sintak, nanti kreativitas guru, inovasi guru menjadi terpasung, ya. Seolah-olah semuanya harus serba urut seperti itu. Sintak boleh seperti ini, tetapi ketika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran, kata-katanya, redaksinya boleh Bapak Ibu uraikan sendiri. Tapi secara umum langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Ya, saya pikir demikian, saudara moderator. Ya, waktu saya kembalikan ke Bu Ririn. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prayogo dan Pak Rian yang sudah memaparkan materinya pada siang sampai sore hari ini. Jadi teman-teman, para guru, kemudian para siswa dan pemirsa, tadi sudah disampaikan tentang pentingnya penguatan jiwa nasionalisme peserta didik oleh Pak Prayogo dan cara merancang pembelajaran daring berbasis proyek untuk menguatkan jiwa nasionalisme peserta didik oleh Pak Rian. Nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya. Ya, Pak Rian? Maaf, saya tadi misalkan menambah sedikit penilaian 3 menit saja. Tadi ya. Kemudian di situ ya. Penilaian pembelajaran daring berbasis proyek. Silakan Pak Rian. Ya, terima kasih. Ya, sambil menunggu tampil ini Bapak Ibu sekalian, di chat teman-teman itu memberikan contoh yang real gitu ya. Tadi kan ada teman-teman, contoh realnya seperti apa? Saya berikan contoh seperti ini. Ini contoh kegiatan proyek yang saya lakukan sebelum tahun ajaran baru ini berjalan. Kira-kira di bulan Juli, ya. Maaf, bukan Juni, ya. Di akhir-akhir Mei itu ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ini contohnya, di mana saya memberikan instruksi di sini. Saya meminta peserta didik untuk membangun awal pola pikir mereka, menyaksikan tayangan belajar dari rumah yang ada di TVRI. Selanjutnya dari itu saya selanjutnya merancang. Saya minta membuat nanti dari proses itu saya minta siswa mendokumentasikan bagaimana proses dia ketika menyusun proyek ini. Mulai melihat kegiatan melihat TV-nya, ya, terus kegiatan konsultasinya, di sini ada kegiatan konsultasinya, chat-nya, terus dan nanti ketika produknya sudah jadi, posternya sudah jadi, itu tayangan yang dia lihat, dari hasil tayangan yang dia lihat tadi, diwujudkan dalam sebuah poster, mas saya seperti itu. Nah, ini kurang lebih butuh waktu sekitar 2 minggu, Bapak Ibu sekalian. Kalau TVRI bagaimana tayangannya kan hanya sekali, tentunya di situ juga ada streaming YouTube-nya yang bisa digunakan oleh peserta didik. Ini contoh yang sudah kita lakukan sehingga masing-masing peserta didik itu bisa membuat poster seperti ini. Mulai dari sikapnya, terus keterampilannya, dan pengetahuannya. Ya, ini sederhana, saya kira sederhana. Memang sekilas mungkin hanya poster seperti ini, tapi kita tidak bisa menilai itu semudah itu, karena belum tentu yang menurut kita mudah, itu bagi peserta didik dalam kondisi seperti ini juga mudah. Ya, mereka membutuhkan tantangan tersendiri. Ya. Misalkan saya mengambil ilustrasi, kalau lihat rumahnya salah satu peserta didik ini, saya tampilkan rumahnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bukti bahwasanya mereka melakukan dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus selanjutnya tentang penilaian. Penilaian itu tetap saya mencoba menjadi 3 aspek penilaian, yaitu pertama aspek penilaian sikap. Sikap Bapak Ibu sekalian, ini contohnya observasi. Observasi itu kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa mengobservasi? Salah satunya pada kegiatan minggu pertama dan kedua itu kan kita sudah melakukan monitoring, ya, monitoring. Kita membuka pintu seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bertanya melalui WhatsApp grup kelas dan sebagainya terkait dengan kendala atau kesulitan selama mereka menyusun proyek, ya, observasi.
Terus yang kedua, penilaian diri. Ya, penilaian diri ini penting ketika kita menggunakan pembelajaran daring. Karena apa? Penilaian diri ini peserta didik langsung menilai dirinya sendiri. Ya, saya menggunakan Google Form biasanya. Google Form. Terus kita membuat seperti angket itu agar mereka mengisi. Ya. Mengisi, misalkan saya membaca materi atau melihat tayangan video materi pembelajaran, ya atau tidak. Ya. Mungkin kita tidak bisa melihat langsung, mengoreksi langsung secara langsung buat sekalian. Tapi dari sini kita melatih karakter mereka, salah satunya untuk jujur, ya, salah satunya untuk bertanggung jawab. Dan pengalaman kami selama melakukan penilaian diri ini yang dilakukan oleh peserta didik sendiri, mereka juga antusias untuk melaporkan itu. Dan wujudnya itu seperti tayangan sebelumnya tadi, misalkan mereka melihat TV, nah buktinya itu disajikan dalam runtutan proses pembelajaran. Itu untuk penilaian sikap. Terus untuk penilaian pengetahuan, kita menggunakan tes. Ya, tes ya, bisa pakai kuisis, bisa pakai Edmodo, bisa yang ada menggunakan fitur di kelas maya, dan sebagainya. Monggo, Bapak Ibu bisa pilih salah satu tes. Jadi memang ada tesnya. Ya. Agar lebih mudah bisa pilihan ganda. Dan tes itu biasanya kalau saya pribadi, tes setting durasinya ya 1 minggu. Atau beberapa hari, sehingga dalam kesempatan apapun mereka bisa mengakses, tidak hanya 1-2 jam, tapi kita buka bisa 2-3 hari, ya, maksimal 1 minggu. Selain itu juga ada observasi proyek yang tujuannya untuk menilai pengetahuan dari sisi sistematika, isi pembukaan, informasi tentang penemu manfaat temuan, kalau kita bicara teknologi, terus tentang penerapan nilai-nilai nasionalismenya itu ketika peserta didik belajar itu seperti apa. Terus isi juga ada isi penutup dari kesimpulan dari proyek yang sudah mereka lakukan. Ini kita dilakukan oleh guru untuk observasi proyek. Terus keterampilan. Ya, keterampilannya di sini tentang sistematika video sesuai dengan instruksi penugasan atau tidak. Terus produk videonya itu apakah hanya memuat potongan gambar, apa juga ada potongan video, ada suara, ada teks, dan sebagainya. Itu juga bagian dari keterampilan peserta didik. Nah, terus siswa mampu mengupload video atau link video dalam menu penugasan, misalkan. Atau mungkin kita beri tambahan, mengupload di YouTube, misalkan seperti itu juga termasuk keterampilan kekinian, yang bisa menjadi life skill, bagian dari life skill peserta didik. Kelihatannya mungkin sepele, tapi kali ini kalau kita bisa terapkan dengan dan kita beri muatan sisi positif, insya Allah ini bisa mendatangkan nilai materi bagi mereka jika mereka menekuni bidang-bidang ini. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan penilaian. Dan sekali lagi jika kita panjenengan menginginkan naskah ini, panjenengan bisa download di laman pendaftaran Bapak Ibu sekalian, atau panjenengan bisa mengunjungi Guru Berbagi, halaman Guru Berbagi, terus menulis PPKN, mengetik nama saya, nanti insya Allah yang muncul juga apa yang sudah saya buat. Silahkan kita saling berbagi untuk Indonesia menjadi lebih baik. Kita saling bergotong royong. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Ibu Rinrin. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Rinrin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian maupun Pak Prayogo yang sudah menyampaikan materinya. Pak Rian dan Pak Prayogo, di sini ada 2 yang sedang disaksikan oleh teman-teman kita atau para pemirsa, yaitu di link YouTube GTK Dikmendiksus TV. Di sana mereka sudah menyampaikan pertanyaan melalui link sli.do. Kemudian juga di Zoom meeting webinar series ini ada 647 ya pemirsa yang juga sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh para guru maupun peserta didik. Namun sebelumnya kita saksikan dulu iklan dari GTK tentang guru pembimbing khusus. Kita saksikan bersama. Anda siap menjadi guru pembimbing
pembimbing khusus abad 21, Anda siap memperjuangkan persamaan hak dan kesempatan siswa mendapatkan akses dan mutu yang setara. Berikut ini adalah jalur yang Anda akan lalui. Jalur pertama yang perlu Anda lalui setelah mendapatkan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau yang disingkat Ditjen GTK adalah pendaftaran. Anda perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mengikuti bimbingan teknis guru pembimbing khusus di alamat gpk.gtk.kemdikbud.go.id. Proses pendaftaran akan berlangsung dari 11 Juli hingga 31 Juli 2020. Setelah Anda melakukan pendaftaran, data yang Anda isi pada saat pendaftaran akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan. Apakah sesuai persyaratan yang ditentukan? Dinas Pendidikan juga akan memberikan persetujuan guru calon peserta yang akan diajukan ke Admin Pusat atau Ditjen GTK. Namun, apabila Dinas Pendidikan tidak memverifikasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka pengajuan peserta akan otomatis ke Admin Pusat atau Ditjen GTK. Proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan akan berlangsung dari 1 hingga 15 Agustus 2020. Data yang sudah diterima oleh Ditjen GTK juga akan diverifikasi terlebih dahulu untuk penetapan peserta dan penempatan kelas. Ada 3 tahap dalam sesi ini. 1. Ditjen GTK melakukan verifikasi dan persetujuan calon peserta yang sudah diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. 2. Ditjen GTK menetapkan peserta yang akan mengikuti program sesuai dengan jumlah sasaran. 3. Ditjen GTK memetakan dan menempatkan peserta pada kelas berdasarkan jenjang dan wilayah. Masing-masing kelas terdiri dari 20 orang peserta. Proses penempatan peserta dan penempatan kelas akan berlangsung dari 16 Agustus sampai 31 Agustus 2020. Kemudian Ditjen GTK mengumumkan hasil penetapan peserta dan penempatan kelas melalui SIM PKB. Proses penetapan pengumuman peserta BIMTEK GPK akan dilakukan 1 September 2020. Setelah diumumkan, akan dilakukan pemantauan dan koordinasi peserta oleh Dinas Pendidikan dan Ditjen GTK supaya dipastikan peserta dapat mengikuti BIMTEK secara daring. Proses ini akan dilakukan 1-4 September 2020. Peserta mengikuti BIMTEK secara daring di masing-masing kelas yang sudah ditentukan. Bimbingan teknis akan dilakukan pada 14 September sampai 31 Oktober 2020. Ditjen GTK mengelola data peserta BIMTEK pada masing-masing kelas, meliputi daftar hadir, catatan kelas, dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu Guru, para siswa, orang tua, dan pemirsa, masih di seri webinar Guru Belajar dengan topik pembelajaran daring berbasis proyek untuk menguatkan jiwa nasionalisme di masa normal baru. Baik Pak Rian